Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad faza man ittaqa wa qad khaba man asa. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbitullahu alladzina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudillullahu adh-dhalimina wa yaf'alullahu ma yasha'. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah membentangkan langit tanpa tiang dan telah menghamparkan bumi tanpa pondasi, dan yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita sekalian sehingga kita dapat bermuajahah, bertatap muka, bertaut hati, bersilaturahim meskipun melalui channel YouTube ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita, mengafiatkan jasad kita, menambahkan rezeki kita yang banyak, yang halal dan yang berkah. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya dan para pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Jamaah pengajian Al-Ibtidah dan Al-Hunafa yang saya hormati, marilah kita lanjutkan kajian kita mengenai tujuan hidup mukmin agar bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Pada kesempatan yang lalu kita sudah bahas tentang kebahagiaan akhirat. Yang pertama yaitu ketika seseorang menjalani hidupnya atau wafat, dia wafat dalam keadaan husnul khotimah. Nah, husnul khotimah itu ada dua macam, yaitu yang pertama husnul khotimah sesuai dengan Quran surat 41 ayat 30 sampai 32, dan yang kedua husnul khotimah itu sesuai dengan Quran surat 89 ayatnya 27 sampai 30. Nah, sekarang kita lanjutkan bagaimana cara mencapai husnul khotimah tersebut. Yang pertama, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar lidah kita ini terbiasa mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah pengajian Al-Ibtidah dan Al-Hunafa yang saya hormati. Jadi agar kita bisa wafat dalam keadaan husnul khotimah, maka kita harus usahakan dari kehidupan dunia ini sampai nanti menjelang akhir hayat kita harus berbuat baik terus semaksimal yang kita bisa. Sebisa mungkin kita berbuat baik, terutama kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua perintahnya hendaknya kita laksanakan semampu kita, dan semua larangannya hendaknya kita hindarkan semampu kita. Itu yang pertama. Jadi kita harus biasakan kehidupan kita patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala serta meneladani ajaran Rasulullah SAW. Itu yang pertama. Jadi kita membiasakan diri agar kehidupan kita ini bisa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang, serta meneladani ajaran dan mempraktekkan ajaran Rasulullah SAW semaksimal kita bisa. Itu yang pertama. Yang kedua apa?
kita upayakan setiap hari kita zikir dengan ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, agar pada saat ajal menjemput kita itu lidah kita sudah terbiasa dengan ucapan la ilaha illallah. Karena siapa orang yang pada akhir hayatnya dia mengucapkan la ilaha illallah, maka dijamin oleh Nabi melalui hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad itu, bahwa yang mengucapkan la ilaha illallah di akhir umurnya, maka dia dijamin oleh Rasulullah SAW akan masuk surga. Sebagaimana ungkapan beliau yang berbunyi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang pada akhir hayatnya, ucapan terakhirnya sebelum ajal menjemput, sebelum nafas berpisah dengan jasad kita, dia mengucapkan la ilaha illallah, maka oleh Nabi dijamin akan masuk surga. Jadi kita harus ingat betul itu ketika sakit parah, ketika kita menjelang koma, itu ungkapan kita harus mengucapkan la ilaha illallah. Minimal itu. Karena apa? Kalau kita bisa mengucapkan la ilaha illallah, itu insya Allah sudah dijamin oleh Nabi akan masuk surga. Oleh karena itu, jangan sampai pikiran kita atau hati kita terlena ketika kita sakit keras. Jadi kita harus terus mengucapkan la ilaha illallah. Kalau misalnya pada saat kita kepengen, misalnya lagi sakit parah, kita haus pengen minum, kita minta minum kepada anak-anak kita atau keluarga kita, tolong ambilkan Bapak segelas air, Bapak minum, misalnya gitu. Kita ngomong itu, setelah itu kita ucapkan lagi la ilaha illallah, agar hidup kita di akhir hayat kita dalam ucapan la ilaha illallah, supaya kita mendapat jaminan dari Rasulullah SAW untuk bisa masuk surga. Hadirin jamaah pengajian Al-Irbi'ah dan Al-Khunafa yang saya hormati. Jadi kita upayakan akhir hayat kita harus bisa mengucapkan la ilaha illallah. Tapi kalau si sakit itu dia diem aja, maka buat yang nunggu orang yang sakit itu, yang sakit parah itu, maka dia dianjurkan, bahkan diharuskan membisikkan ke dalam telinganya agar si sakit itu bisa mengucapkan la ilaha illallah. Karena ini juga tuntunan Rasulullah SAW, lakinu mautakum bila ilaha illallah. Bimbinglah orang yang sedang sakarat maut itu dengan ucapan la ilaha illallah. Jadi buat orang-orang keluarga kita atau keluarga siapa saja yang sedang nunggu orang yang sedang sakit parah, maka hendaknya di telinganya dibisikkan la ilaha illallah, agar si yang sakit itu mengakhiri hayatnya bisa mengucapkan la ilaha illallah dengan dibimbing oleh yang masih hidup, yang masih sehat, yang nungguin, baik itu anaknya, istrinya, atau siapapun yang ada di sampingnya. Ketika melihat orang yang sakit itu dalam keadaan nazak, dalam keadaan sakarat maut, itu hendaklah dibimbing dengan ucapan la ilaha illallah, agar ucapan terakhir dari yang sakit itu mengucapkan la ilaha illallah. Jemaah pengajian Al-Irbi'ah dan Al-Khunafa yang saya hormati. Jadi buat orang yang nunggu orang yang sakit parah, maka dia harus memperhatikan betul. Jangan sekedar dikasih minum atau dikasih makanan yang bisa dia makan, tapi ucapan terakhir dari orang yang sakit itu, atau orang yang nazak itu, atau orang yang sedang sakarat maut itu, hendaknya dibimbing untuk mengucapkan la ilaha illallah. Jadi karena itu sangat penting untuk kebahagiaan yang sakit itu ke depannya. Jadi kalau dia bisa mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya, sama Nabi sudah dijamin akan masuk surga. Oleh karena itu yang jaga harus dilihat
Jadi kan roh itu dicabutnya oleh Allah, oleh malaikat Israel, pencabut nyawa, itu kan dicabutnya dari mulai ubun-ubun kita dicabut. Tapi rohnya itu hilangnya itu dari kaki, dari ujung kaki sampai di lutut. Malaikat Israel berhenti dulu. Apakah ini orang ini akan taubat dengan mengucapkan la ilaha illallah atau tidak? Setelah itu ditarik lagi rohnya sampai ke dari lutut, ditarik lagi sampai ke dada. Nah, begitu sampai ke dada itu masih bisa dibimbing terus agar mengucapkan la ilaha illallah. Tapi kalau rohnya sudah ada di tenggorokan, itu pintu taubat sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika roh masih ada di kandung badan, dari mulai dicabut mulai dari kakinya dulu sampai lutut sampai dada, itu hendaknya terus dikumandangkan la ilaha illallah kepada orang yang sedang sekarat maut. Itu buat orang yang nunggu, jangan sampai ditinggal tidur, jangan sampai ditinggal kemana-mana, agar si yang sakit itu, yang sedang koma itu bisa mengucapkan la ilaha illallah pada akhir hayatnya. Sampai di sini dulu kajian kita, insya Allah akan kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah itu datangnya dari diri saya pribadi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.